Tidak ada seseorang yang paling nikmat hidupnya mengalami bulan Rajab saat ini, melainkan orang yang hidup di bulan Rajab pastinya apabila mereka mengingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah, pasti taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadirat rahimakumullah. Telah datang satu bulan di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang di mana di dalamnya terletak ada satu sejarah dan sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah terhapus dari sejarah. Tidak ada seseorang yang paling nikmat hidupnya mengalami bulan Rajab saat ini, melainkan orang yang hidup di bulan Rajab pastinya apabila mereka mengingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah, pasti taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka meminta ampunan dari Allah, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Dan apabila mereka yang bermaksiat di bulan Rajab ini, maka rugilah orang tersebut. Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka sampai dia di alam kuburnya tidak akan pernah mendapatkan siksaan sampai yaumil qiyamah. Ini tinggal beberapa hari lagi Rajab nih. Rajab tinggal beberapa hari lagi. Akan datang bulan Sya'ban. Maka yang punya kesempatan umur, maka nikmati bulan ini. Berpuasa satu hari untuk meminta kepada Allah berkah puasa ini. Allah bersihkan hati kita. Allah bersihkan jasad dan rohani kita. Setiap manusia ini butuh asupan. Ada asupan zahir, ada asupan jasmani. Beras, nasi, ya, makanan itu asupan jasmani. Ada asupan rohani. Apa rohaninya? Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya setiap manusia itu wajib dengar, simak dan mengingat Allah. Sesungguhnya itulah yang dapat menerangkan hati setiap hamba. Ketakwaan bukan dilihat dari seberapa bagus pakaiannya. Ketakwaan bukan yang dilihat dari seberapa besar atau berapa tampannya orang tersebut. Tidak yang dilihat dari seberapa cantiknya wanita tersebut. Tidak. Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini adanya di sini. Di dalam hati. Bagaimana bisa takwa yang diterima oleh Allah sebagai hamba yang dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah? Jika hatinya tidak baik, maka ketakwaan tidak akan tertempel kepada hamba Allah. Perubahan di dalam kehidupan, baik buruk seseorang di dalam kehidupan tergantung dari hatinya. Nabi sudah memberikan satu peringatan, jelas Nabi memberikan peringatan. Jaga perut kalian. Kenapa yang dijaga perutnya? Karena sesuatu yang kita makan, halal atau haramnya, apabila yang masuk yang haram, pastinya akan dicerna oleh perut kita. Setelah dicerna, darah akan mengalir dan menyebar ke seluruh tubuh. Dan di sini letak di mana yang haram akan terkunci menjadi darah yang digumpalan di dalamnya terdapat hati. Jika yang haram masuk ke dalam hati, pasti semua dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka akan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika hati dalam keadaan bersih, jika hati selalu dimasukkan suatu yang halal, pastinya dia tidak akan pernah jauh untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Berarti kalau udah faham kita tutup sama doa. Sudah paham belum? Dari tadi saya ngomong gak paham-paham. Perasaan saya ngomong bahasa Indonesia ini. Ini hordengnya dibuka aja. Hordengnya dibuka aja. Biar ibu-ibunya gak ngobrol. Kalau dihordengin ibu-ibunya ngobrol.
dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada beberapa bagian yang membuat satu contoh kepada setiap hamba, tidak ada kebahagiaan melainkan Allah yang pasti membuat kita bahagia. Bapak punya suami, Pak. Bapak punya suami sampai Bapak punya istri, Pak. Punya istri. Yang nggak punya diem. Bapak punya istri. Bapak kalau boleh dibilang punya istri bahagia nggak? Bohong. Tapi kalau udah datang ngomongin duit mah kebahagiaan hilang, Bib. Hidup itu kan tergantung bagaimana sampingnya. Kalau yang di samping baik, suami baik. Kalau yang di sampingnya buruk, suami buruk. Kenapa bisa begitu? Karena sesuatu tergantung bagaimana dia mendapatkan satu kebahagiaan. Bu, bahagia nggak punya suami? Bahagia, Bib, kalau bulanannya makin naik. Nabi SAW udah memberikan contoh kepada hamba. Saat dimana peristiwa Isra wal Mi'raj, di dalam tahun tersebut ada dua kejadian di mana Nabi SAW mendapatkan satu kesedihan. Hilangnya seorang istri yang ia cintai. Pak. Hoi. Pak. Cinta enggak sama ibu? Enggak dijawab, Bu. Berarti bahagianya dusta. Kalau kita kehilangan istri, repot cari penggantinya. Betul, Pak? Laki-laki kalau udah biasa hidup berdua, nggak bisa bakal sendiri lama-lama. Yang namanya suami pernah punya istri, terus dia berpisah, terus dia bilang saya cinta mati, saya akan jaga pernikahan ini sampai mati. Bohong. Kalau perempuan mungkin. Kalau perempuan itu tipenya setia. Lu jujur, karena setiap wanita itu jika cinta dengan seseorang, lakinya atau suaminya, pasti akan disandra cintanya. Sok tahu lo, Bib, lo. Saya mau tanya, pernah dengar kisah Yusuf dan Zulaiha enggak? Pernah dengar? Zulaiha cinta mati kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Saking cintanya, saat dimana seorang yang tampan, dia kagumi, ditunjukkan kepada khalayak banyak. Saat melintas sampai perempuan, sampai menyayat jarinya, gak tahu kalau jarinya yang teriris. Saking tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Gak jauh beda sama Habib Rifki. Lah kenapa sih emang? Yang bilang tampan kan saya sendiri. Kalau saya bilang saya jelek, fitnah. Nabi Yusuf dipamerkan di depan halayak banyak, perempuan pada ngiris jarinya tanpa disadari. Kenapa? Karena ada satu takjub seorang wanita melihat seseorang yang tampan luar biasa sampai menutup matanya, sampai tidak menyadari bagaimana perasaannya karena jatuh cinta dengan kata jatuh cinta di pandangan pertama.